Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kajir New York yang ke-33. Nama saya adalah Bayu, saya adalah konsultan tersebut Kajir New York. Dan pada acara pada hari ini kita kedatangan tamu dengan nama Mbak Elina York. Iya. Apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah sehat. Aduh, senang kita bisa ketemu di sini ya. Iya, jauh-jauh ke New York. Iya, berarti udah berapa lama di New York Mbak Elina? Aku udah seminggu, udah 8 harian lah di 8 sini. harian. Jadi udah kemana aja selama di New York? Baru ke Times Square, Waduh, terus ke keliling-keliling dekat-dekat sini aja sih. Foto-foto? Foto-foto. Instagram, video. Instagram pasti bikin snapgram juga. Mungkin nanti bisa bikin juga film di sini kali ya. Terinspirasi bisa. gitu ya. Iya betul. Oh aduh. Jadi Mbak Elina kita kenalnya udah lama gitu ya. Dulu pernah main di Mermaid in Love dan kemudian terakhir main di Little Mom. Little Mom. Little Mom baru selesai syuting? Enggak, sebenarnya aku Little Mom tuh udah dari 2020 deh kayaknya selesai syutingnya. Oh 2020. Cuma baru tayangnya tuh 2021. Soalnya kan dia banyak juga kan dari episode 1 sampai episode 13. Jadi tayangnya jadi lama mungkin karena ngedit dulu segala macam. Baru tayangnya 2021 ini. 2021 gitu. Selama berapa bulan itu? Tayangnya sih selama 2 bulan deh. 2 bulan ya. Oke. Nah, aku juga lihat bahwa tayangan Little Mom ini itu ternyata ditayangkannya di WeTV atau dan iFlix ya. iFlix. Ya. Kenapa Mbak ditayangkan di situ? Karena kan kita juga tahu ada sinetron di televisi dan juga ada bioskop gitu ya. Kenapa pilih WeTV ini lewat karena emang sebenarnya si production house-nya itu kerjasamanya sama si WeTV ini sama OTT WeTV ini, jadi kayak Netflix gitu loh. Netflix tuh punya series sendiri yang original punya Netflix. Jadi aku juga gitu. Jadi si production house-nya kerja sama WeTV. Jadi WeTV original punya series tuh ya si Little Mom itu gitu. Oh gitu di situ ya. Jadi emang lebih fokusnya ke streaming services ini ya. Gitu. Iya. WeTV dan iFlix ya. Maaf ya. WeTV dan iFlix. Kira-kira sejauh mana penetrasi aplikasi-aplikasi ini, aplikasi video streaming ini dibandingkan dengan sinetron maupun dengan TV? Jauh banget sih perbandingannya kalau sama sinetron dan bioskop ya. Mungkin kalau di bioskop itu kan cuma emang sekitar Indonesia aja ya. Mungkin ada beberapa film yang emang ditayanginnya buat di Indonesia aja. Begitu juga sama sinetron. Kalau sinetron kan juga pasti ditayanginnya di Indonesia aja. Cuma ini tuh kalau di WeTV dia kan aplikasi gitu. Jadi seluruh dunia tuh bisa nonton gitu. Dan alhamdulillah juga yang Little Mom ini tuh trending di 22 negara gitu. Salah satunya di New York, juga di US. Diterjemahin gitu ya, ada subtitlenya gitu ya. Subtitlenya. Oke. Oh, berarti nanti bisa temu kangen atau temu fans dengan di New York gitu ya. Mbak Elina, jadi ini kan berarti kan udah artisnya udah lama ya, dari tahun berapa itu? Saya lihatnya di di TV-nya. Nah, kesulitan pasti untuk menjadi artis pasti butuh kerja keras ya. Kerja keras kan nggak mungkin langsung naik gitu dari awal. Nah, kesulitannya seperti apa gitu Mbak waktu kemudian meniti karirnya sebagai selebriti, sebagai artis gitu ya? Kesulitannya dan sih kesulitan terbesarnya dari kira-kira awal ya. Emang aku tuh diajakin dulu awal kali karir aku tuh, aku diajakin dulu sama tante aku buat ikut casting iklan. Nah kebetulan si kliennya ini, si produsernya ini tuh temennya si tante aku juga gitu. Terus pas aku casting, akhirnya alhamdulillah tuh aku dapat. Nah dari casting itu aku ditawarin masuk ke salah satu manajemen aku yang sekarang ini. Nah dari manajemen itu aku disuruh casting sana sini, ikut casting sinetron, film segala macam. Nah sampai akhirnya aku dapat peran buat di yang sinetron Mermaid in Love itu. Nah di sinetron Mermaid in Love itu juga perjuangannya lumayan cukup
membuang energi dan tenaga banget sih, karena syutingnya bener-bener dari pagi ketemu pagi. Malah sempat waktu itu aku bener-bener syuting 5 hari nonstop. Aku nggak pulang ke rumah, jadi aku tidurnya di lokasi sama pemain-pemain yang di Permade in Love itu juga. Sampai tidur di pinggir jalan. Itu bener-bener perjuangan banget. Gitu ya. Udah gitu pagi-pagi subuh-subuh udah ngantuk tapi tetap harus hafalin skenario yang banyak banget gitu. Wah, itu perjuangan banget sih. Udah gitu kan kalau misalnya Mermaid in Love itu kan kayak ada adegan aku yang harus kayak underwater gitu. Jadi benar-benar pagi-pagi di puncak waktu itu lokasi syutingnya, pagi-pagi aku disuruh nyebur untuk underwater padahal belum tidur sama sekali. Itu harus latihan dulu. Sebelum harus latihan dulu berenang, nyelam kayak gitu. Kebetulan emang aku udah bisa berenang juga sih. Dan pemain-pemain yang lainnya juga emang udah pada bisa berenang gitu. Jadi ya pas kalau underwater itu paling latihannya tuh kayak nanti blockingnya aku harus gimana di sini, reaksinya harus gimana gitu doang sih. Oke ya. Emang begitu ya. Tapi sekarang udah tahu caranya, udah paham seluk-beluknya gitu. Iya. Tapi emang begitu ya. Emang kesulitan terbesar berarti harus bangun pagi segala macam ya. Udah syuting pagi, bangun pagi lagi, sampai pagi lagi. Iya. Gitu. Nah, untuk Little Mom ini apakah akan ada kelanjutannya? Atau ini spoiler atau nggak boleh ngomongin? Juga sih sebenarnya emang udah dikasih tahu juga. Gitu, ya. Emang mau ada kelanjutannya juga sih. Cuma kita belum tahu syutingnya di tahun berapa atau di dekat-dekat ini atau masih lama, belum tahu soalnya pemain-pemainnya juga masih ada yang sibuk juga kayak aku juga masih syuting sinetron juga setelah syuting si Little Mom itu. Terus teman-teman aku juga yang lain masih ada beberapa juga yang syuting. Jadi tunggu gitu. Semuanya jadi sampai free semua. Nggak ada ganti pemain ya, Mbak? Atau belum tahu juga? Kayaknya aku juga belum tahu deh. Berarti itu juga skripnya juga belum tahu ya? Belum. Cuma emang udah ada announcement aja sih untuk akan ada season 2-nya gitu. Iya. Di WeTV juga, di iFlix juga. Iya, di WeTV dan iFlix. Dan nggak di sinetron maupun nggak di bioskop sejauh ini belum ya. Gitu sih. Kenapa menurut Mbak Elina kira-kira gimana tuh? Kan sekarang berarti ada 3 klaster ya, 3 klaster entertainment di Indonesia. Pertama ada sinetron, kedua kemudian ada yang web based seperti iFlix, Netflix, WeTV, macam-macam ya. Kalau nggak salah Telkom juga bikin tuh satu lagi, saya juga lupa ya. Kemudian setelah itu ada bioskop gitu ya. Menurut Mbak Elina kira-kira kelebihan dari web streaming ini apa dan kekurangannya apa kira-kira dibandingkan dengan tadi sinetron maupun bioskop gitu ya? Sebenarnya kelebihannya itu sih kalau misalnya di WeTV dan iFlix itu kita tuh bisa, jadi seluruh dunia tuh bisa mengakses juga. Tinggal tinggal ngedownload aplikasinya, kita bisa nonton nonton tayangan yang ada di WeTV dan iFlix itu. Cuma kalau misalnya kekurangannya sih menurut aku sampai sekarang ini belum ada ya. Karena udah terbukti juga sih Kak sama aku, karena susah juga buat dapetin buat bisa trending di 22 negara, apalagi itu suatu capaian itu. Series dari Indonesia yang aku juga nggak expect bakalan bisa trending sampai di 22 negara gitu. Cuma dengan adanya si WeTV dan iFlix ini jadi series di Indonesia tuh nggak dipandang sebelah mata gitu loh. Bahkan seluruh dunia aja tuh ikut seneng juga adanya si series si Little Mom ini gitu. Kalau ASEAN udah pasti ya. Tapi di luar ASEAN pasti udah banyak juga gitu ya. Iya. Bagus lah gitu. Sih. Berarti Amerika Kanada ada juga yang fansnya. Ada sempet trending juga di sana, di Kanada juga. Terus di mana lagi ya, Italia kalau nggak salah. Kalau Italia berarti subtitlenya bahasa lokal juga. Bahasa Italia gitu. Iya, bahasa Italia. Iya. Kayak film-film dari luar negeri yang lainnya aja. Kalau misalnya di Indonesia pasti subtitlenya Indonesia gitu. Oke.
gitu sih. Berarti kemungkinan menurut Mbak Elina mungkin lama-lama web streaming ini yang sekarang belum banyak yang nonton di Indonesia ya maksudnya ya, lama-lama juga bisa seperti akan terus berkembang mungkin nambah seperti akan kayak Netflix mungkin ya kan. Iya betul. Mungkin nanti habisnya ke Netflix. Amin. Nah, untuk Mbak Elina harapannya sendiri gimana sebagai pribadi gitu ya, sebagai seorang bintang, sebagai pemeran film, sinetron maupun web services, kira-kira kedepannya mau ngapain nih? Kedepannya harapannya untuk Mbak Elina harapan aku sih semoga aja harapan aku kedepannya aku bisa menghasilkan karya-karya yang lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Amin. Dan bisa mencapai kesuksesan yang menurut aku bisa membawa karir aku lebih bagus ya, gitu sih. Gak cuma di Indonesia kan, pasti. Gak cuma di Indonesia, kalau bisa di seluruh dunia. Gitu. Bagus ya. Ya Mbak, terakhir nih Mbak, sebelum kita tutup, apakah ada kesan dan pesan untuk teman-teman, untuk para penggemarnya Mbak Elina York selama ada di sini gitu ya? Gimana kesan dan pesannya? Pesannya sih aku cuma pengen nanyain, cuma pengen bilang aja kalau misalnya kalau misalnya kalian juga jangan sampai memandang series Indonesia tuh sebelah mata, karena series Indonesia tuh juga banyak banget yang bagus-bagus juga gitu, dan nggak kalah bagus sama yang film atau web series dari negara-negara lain. Jadi untuk yang lain, jadi mudah-mudahan aja kalian bisa nonton series Indonesia juga di sini. Bisa langsung download aja aplikasinya karena cintailah produk-produk Indonesia guys. Amin. Dan tunggu sequelnya ya. Sequelnya ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Elina atas waktunya di sini. Kita semoga apa yang Mbak Elina impikan semua tercapai. Nanti kita ketemu lagi kalau nggak di New York, di Jakarta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.